Bakteri jahat penyebab penyakit banyak terdapat di barang-barang yang sering kita sentuh loh. Salah satunya ya layar sentuh smartphone. Gak tanggung-tanggung, jumlah bakterinya bisa mencapai belasan ribu atau 10 kali lipat dari jumlah bakteri yang ada di toilet. Nah, biar terhindar dari infeksi penyakit, jangan lupa pakai spray antibakteri yang bisa melindungi layar smartphone kita dari bakteri jahat. Bikinnya dari sari buah apel dan sari air kelapa yang ramah lingkungan dan mudah didapat. Kandungan flavonoid dalam buah apel dan tanin dalam air kelapa teruji lab mampu menghambat pertumbuhan bakteri, terutama bakteri S. aureus, biang keroknya penyakit infeksi kulit dan infeksi saluran pernapasan. Proses ekstraksinya mirip-mirip sama bikin jus nih. Blender, saring, baru deh bisa diekstrak untuk mendapatkan zat yang diinginkan. Begitu juga dengan air kelapa. Kedua ekstrak ini tinggal dicampur dan dikemas dalam botol spray, biar makainya lebih gampang. Sekali semprot aja udah bisa melindungi handphone dari bakteri jahat selama 6 jam. Wah, hebat kan? Nah, sejak pandemi banyak nih produk-produk yang dilengkapi fitur perlindungan dari bakteri. Cekidot dalam episode generasi anti kuman. Si Unyil, yuk kita kemon. Alas kaki merupakan salah satu permukaan yang sering banget bersentuhan sama hal kotor dan debu. Ini nih yang jadi tempat tinggal favorit bakteri penyebab penyakit nih. Nah, untungnya sekarang ada inovasi produk alas kaki yang punya fitur antibakteri. Jadi kaki kita aman dari paparan bakteri penyebab penyakit. Pas banget deh nih buat perlindungan di masa pandemi. Nah, ini dia sandal berbahan EVA atau etilen vinyl asetat yang sudah ada kandungan antibakterialnya. Sandal EVA sudah dikenal sebagai alas kaki yang lentur, ringan, juga kuat. Buat memastikan apakah kandungan antibakterial ini benar-benar efektif, sandal EVA ini sudah diuji di laboratorium loh. Hasilnya, kandungan 1% silver ion pada sandal EVA antibakterial ini bisa mengurangi perkembangan bakteri E. coli sampai 94%. Makanya, kaki jadi gak gampang bau, anti alergi, jadi lebih nyaman buat dipakai juga. Ini dia nih bahan-bahan pembuatnya. Bahan utamanya pastinya biji EVA plastik dan bahan aditif lainnya yang berfungsi sebagai pengembang, penguat, pelentur, dan juga pewarnanya. Nah, jangan lupa nih sama bahan antibakterialnya yang mengandung silver ion atau partikel perak. Silver ion ini bisa merusak sel bakteri loh. Proses pencampuran bakal menimbulkan panas, sehingga campuran bahan-bahan tadi berubah menjadi adonan deh. Wih, jadi mirip bikin kue ya. Giling adonan sampai berbentuk lembaran tipis seperti ini. Baru deh dimasukkan lagi ke mesin injeksi yang bakal mengubah lembaran adonan jadi butiran-butiran pelet. Yap, pelet-pelet ini yang nantinya bakal dibentuk jadi sendal pakai mesin EVA injection. Pelet disedot ke mesin dan dilelehkan pada suhu 100 derajat Celcius. Lelehan pelet ini yang ditembakkan ke cetakan sendalnya. Di dalam cetakan ini suhunya bisa mencapai 180 derajat Celcius loh. Proses cetak ini cuma butuh waktu selama 30 detik saja. Dalam sekali cetak bisa langsung jadi 2 pasang sendal loh, termasuk bagian bawah sol dan badan sendalnya sekaligus. Dalam keadaan masih panas, sendal EVA yang baru jadi harus diberi jig atau benda pemberat yang ukurannya sudah disesuaikan seperti ini. Terakhir, tinggal dipasang aksesoris tambahan biar sendalnya makin menarik. Pas di masa pandemi ini, ada inovasi produk sepatu boot yang dibuat khusus untuk para petugas medis. Untuk boot ini, kandungan antibakterialnya dibuat lebih banyak supaya lebih optimal menjaga keamanan para nakes. Dibanding sepatu boot berbahan karet pada umumnya, boot EVA ini sudah pasti lebih ringan. Mantap deh. Wow, akhirnya jadi juga. Dengan memakai sandal ini, pergerakan kita bisa lebih cepat. Nah, sekarang coba kamu pakai Nyil. Asik. Hup. Wah,
minjem bawa keluar ya, Prof? Iya, silahkan Nyil. Tapi hati-hati ya. Yuhu, asik. Kalau pakai sendal profesor ini terus sih, Unyil bakal bisa pergi kemana aja nih. Asik. Wuhu. Kenapa begini? Wah, Waduh. awas Nyil. Prof, tolong, Profesor, Kamu nggak tolong. apa-apa kan Nyil? Nggak apa-apa, Prof. Maaf ya, Prof. Kayaknya sendalnya jadi rusak nih, gara-gara kena genangan air tadi. Maaf, Prof. Satu lagi nih, tempat yang jadi rumah favorit bagi bakteri penyebab penyakit. Alat sholat yang jarang dicuci. Ayo, siapa yang suka mager nyuci sajadahnya? Tenang, kalau nggak bisa nyuci sajadah secara reguler, sekarang ada nih sajadah antibakteri yang mudah dibersihkan dan super kompak. Yuk, intip keunggulannya satu-satu. Didesain kompak, sejadah ini pakai tebel loh, dijamin iri tempat. Dimasukkan ke saku muat, di dalam tas kecil juga bisa. Permukaannya yang water resistant, kayak daun talas, bikin sajadah ini mudah dibersihkan jika terkena air. Tinggal diusap saja pakai tangan. Tapi water resistant beda sama waterproof ya. Kain ini gak sepenuhnya bisa menahan penetrasi air, cuma dalam batas tertentu saja. Setidaknya air gak menembus permukaan alas kayak kain biasa gini nih. Selain itu, bahan ini juga dilengkapi anti odor, alias menggunakan teknologi yang bisa mengurangi bau apek yang menempel pada permukaan sajadah. Dengan keunggulan bahan sajadah tersebut, otomatis bisa menghambat pertumbuhan bakteri dan kuman juga Sobat Unyil. Jadi kita bisa beribadah dengan aman, nyaman, dan sehat. Yuk deh, come on, intip pembuatan sajadah colorful ini. Lokasi produksinya ada di Yogyakarta. Kain putih yang dipakai untuk permukaan atas berjenis taslan. Kain jenis ini sering dipakai untuk jaket karena sifatnya anti jamur dan elastisitasnya tinggi, jadi lebih nyaman juga. Kain taslan ini terbuat dari serat polyester, sifatnya tahan air karena bagian atas sudah ditambahkan coating untuk meningkatkan daya tahan terhadap air. Biar lebih menarik, sejadah ini akan kita kreasiin dengan desain yang lucu-lucu nih. Polanya juga nggak terlalu ribet, hanya persegi panjang dan pola kantung lipatan sajadah saja. Terus kita print dulu di kertas khusus. Setelah ini kita press hasil print ke kain. Sip deh, warnanya sudah menempel sempurna pada kain nih. Wih, cakep-cakep ya desain sajadahnya. Halo Kak, Unyil mau minta tolong dong Kak, bikinin sajadah gambar Unyil, bisa nggak Kak? Bisa, nanti dibuatin ya. Nah, makin tambah keren tuh. Sekali-kali narsis, nggak apa-apa dong. Gimana Kak? Sejadah Unyil sudah jadi belum? Ini udah jadi 39.000 ya. Ya, 10.003 boleh nggak Kak? Sip deh, saatnya kita gunting sesuai pola. Biar jadi satu kesatuan, cus, kita bawa ke para penjahit. Satukan kain bagian atas dengan alasnya. Kain alas bagian bawah yang motifnya mirip sarang lebah ini menggunakan bahan ramah lingkungan. Jadi lebih awet dan tahan air juga. Jangan lupa jahit kantung penyimpanannya ya di bagian samping. Simpel kan? Terakhir kita cek dulu. Pastiin semua jahitannya rapi dan gak ada kain yang bolong. Sajadah yang memiliki 3 ukuran ini sudah mendunia loh. Peminatnya berasal dari berbagai negara seperti Belanda, Arab Saudi, Amerika Serikat, dan masih banyak lagi. Si Unyil, yuk kita kemon. Tahu nggak, rongga mulut kita jadi tempat berdiam bakteri loh. Kata ilmuwan di University of Michigan, jumlahnya kurang lebih ada 20 miliar. Beuh. Ini nggak masalah selagi jumlahnya seimbang, tapi jadi bahaya nih saat jumlahnya terus bertambah. Makanya untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut, kunjungi ke dokter giginya nggak boleh skip nih. Meski pandemi gini, tetap minimal 6 bulan sekali ya. Buat yang was-was berkunjung ke dokter gigi karena takut tertular virus corona, kan sekarang sudah banyak klinik gigi yang menerapkan protokol kesehatan secara maksimal. Baik untuk pasiennya, juga para dokter giginya.
Kayak klinik yang satu ini nih. Sebelum masuk, sudah ada petugas yang bakal mengecek suhu tubuh dan meminta kita menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu. Setelah itu, baru deh kita diperbolehkan masuk ke dalam. Jangan panik, kita nggak salah alamat kok. Ini beneran klinik gigi. Klinik gigi yang didirikan oleh dokter gigi Oktri Manesa ini memang unik. Desainnya sengaja dibuat kekinian dan super nyaman. Soalnya dokter Oktri pernah melakukan survei yang hasilnya bilang banyak orang enggan ke dokter gigi karena takut. Saya berpikir ingin mengubah paradigma masyarakat bahwa ke dokter gigi ini adalah sesuatu yang menyenangkan. Sehingga kami memiliki klinik-klinik dengan konsep-konsep yang unik dengan harapan agar masyarakat ketika datang merasa sedang tidak lagi berada di dokter gigi, tetapi sedang berada di suatu tempat yang menyenangkan seperti di salon, butik, bahkan seperti liburan ke negeri Sakura. Bahkan untuk anak-anak, klinik ini juga menyediakan arena bermain sebagai ruang tunggu sebelum bertemu dengan dokter giginya. Jadi anak bakal lebih tenang dan harapannya jadi nggak takut lagi sama yang namanya dokter gigi. Nah, sebelum ketemu sama dokter giginya, pasien bakal ditanya-tanya mengenai riwayat dan kondisi kesehatannya. Baru deh pasien dibekali sama baju APD level 1 sekali pakai seperti ini. Ada penutup kepala, gaun medis, pelindung sepatu, dan masker. Wah, komplit kan? Gak cuma pasiennya aja loh, keamanan para dokter dan perawatnya juga disiapkan dengan memakai proteksi APD level 3. Ditambah sama lapisan luar berbahan plastik yang bakal diganti setiap satu pasien. Nah, kalau peralatan yang digunakan saat merawat gigi dan mulut juga sudah melalui standar sterilisasi rumah sakit yang tinggi. Menggunakan alat bernama autoclave ini, semua alat bakal diberi uap yang panasnya lebih dari 121 derajat Celcius. Dipastikan 100% membunuh bakteri serta virus penyebab penyakit menular dalam waktu kurang dari 15 menit. Wah, keren! Khusus untuk memerangi virus corona yang menular melalui droplet, ada tambahan alat penghisap khusus nih, biar butiran air berupa aerosol selama tindakan nggak menyebar. Alat ini nggak cuma menghisap butiran air saja, tapi juga dilengkapi sama sistem penyaringan yang canggih. Jadi udara yang dikeluarkan kembali bersih. Alat canggih ini buatan dalam negeri loh. Lokasi perakitan alat hisap aerosol khusus klinik gigi ini ada di Kota Bogor, Jawa Barat. Pada bagian bodi terdapat ruang kotak yang dipasangkan 6 lampu UVC. Ampuh deh buat menghempas mikroorganisme berbahaya. Di bagian paling bawah, pasang motor dinamo yang bertugas menghisap udara berkekuatan tinggi sampai dengan 21 PSI. Buat mengurangi suara dan getaran, ada busa yang ditempel di sekeliling motor dinamonya tuh. Habis itu, ruang bagian tengah bodi ditambah sama 3 buah HEPA filter. Di ruang tengah bodi inilah sistem filtrasi uap air yang dihisap akan disterilkan menggunakan teknologi radiasi UVC dan HEPA filter. Di bagian bawah bodi juga ditambahkan roda biar memudahkan penempatan alatnya. Dan terakhir ada flexible arm atau lengan fleksibel yang bisa ditekuk-tekuk dengan corong penghisap yang panjangnya 1,5 meter. Setelah dirakit, kita cek dulu nih seluruh fungsinya. Pada bagian belakang bodi ada pintu untuk mengakses lampu UVC dan HEPA filter yang memudahkan perawatan nantinya. Cek nyala lampu UVC-nya, lalu ukur pakai UV light meter untuk memastikan standar panjang gelombangnya sudah terpenuhi. Cek juga kekuatan hisap atau vakum dari corong penghisap. Dan terakhir, untuk barang elektronik yang sering disentuh, perlu dipastikan nih nggak ada aliran listrik yang mengalir ke area bodi. Alat penghisap untuk dokter gigi ini sudah lumrah digunakan di luar negeri. Apalagi di masa pandemi ini, permintaan alat seperti ini makin banyak. Biar kalau gini kan dokternya aman, pasiennya jadi lebih tenang. Mantap deh. Nah, selain rutin periksa ke dokter gigi, ada tips dari dokter Oktri nih, biar kesehatan gigi dan mulut terjaga selama berpuasa. Yang pertama adalah hindari makanan atau minuman dengan pemanis buatan. Karena pemanis itu dapat diubah
menjadi asam oleh bakteri di dalam mulut, sehingga justru malah menyebabkan gigi jadi mudah untuk berlubang. Nah, yang kedua, karena saat puasa mulut selalu terasa kering karena produksi air liur kan menurun. Nah, jadi harus dipastikan tidak kekurangan cairan. Konsumsi air putih 8 gelas sehari, 4 gelas saat sahur, dan 4 gelas saat berbuka. Dan yang terakhir, selalu menjaga kebersihan mulut tentunya dengan sikat gigi rutin sehari 2 kali. Pagi, yaitu biasanya setelah makan, kalau ini setelah makan sahur, dan malam sebelum tidur. Setuju deh tuh, anak-anak perlu banget pembiasaan diri dari orang tuanya supaya terus rajin merawat kesehatan giginya. Mulai dari sekarang, jangan malas lagi gosok giginya ya. Wah, tolong Prof, tolong. Duh, kenapa? Ada apa, Tonyil? Itu Melan tuh Prof. Aduh. Melan ini kan mau bantuin nyembuhin sakit gigi kamu, Nyil. Tapi nggak gitu juga dong Mel. Tambah sakit tahu kalau dicabut pakai tang. Oh alah. Tenang. Kalau begitu cobain helm ini aja. Dijamin bisa ngilangin sakit gigi, Nyil. Wah, asik. Loh, Prof. Ya, kok berasap sih? Aduh. Sebentar, Nyil. Waduh, kok malah rambut kamu yang jadi gitu ya, Nyil? Tuh kan, mendingan tadi pakai tang Melani aja. Sobat Unyil, serangan bau mulut gak cuma gara-gara kebersihan gigi dan mulutnya gak terjaga loh. Berpuasa dan keharusan menggunakan masker juga bikin kita rentan mengalami bau mulut nih. Soalnya kondisi ini bikin mulut kering. Akibatnya bakteri jadi lebih leluasa berkembang biak. Tenang, Unyil punya solusinya kok. Selain asupan air putih yang cukup, kita juga bisa mengkonsumsi seledri nih. Sayuran hijau ini bisa mendorong produksi air liur yang berperan sebagai agen pembilas bakteri di dalam mulut. Tapi seledri kan pahit banget ya, baunya aneh lagi. Tenang, makannya nggak langsung dikunyah gitu kok. Sekarang kan ada minuman seledri instan, tinggal seduh. Bisa dibuat jadi puding juga loh. Pas banget nih buat takjil nanti. Tuh, kalau gini masih nolak makan seledrinya. Biasa menjadi pelengkap sayur sop atau bakso. Banyak yang nggak tahu nih kalau seledri ini kaya antioksidan, vitamin, dan alkaloid alami yang baik untuk kesehatan. Salah satunya yang ngusir bau mulut. Nah, untuk mengolah seledri jadi minuman instan, sebaiknya pakai seledri organik ya. Nggak pakai bahan kimia sama sekali loh. Benih seledri di sini diambil dari biji bunga tanaman seledri yang sudah berumur lebih dari 3-4 bulan. Setelah dikeringkan, tinggal disemai deh. Media tanam semai menggunakan tanah dengan campuran kompos. Lalu dibikin alur segaris berupa cekungan untuk tempat tabur benih seledrinya. Jangan lupa semprot dengan air supaya terjaga kelembapannya. Setelah 3 minggu, benih bakal tumbuh menjadi bibit berkecambah seperti ini dan siap buat dipindahkan ke lahan. Penanaman diberi jarak sekitar 20 cm antar benih tanaman ya. Oh iya, seledri adalah jenis tanaman repellent, alias bisa menolak hama dengan menghasilkan aroma khasnya. Karena organik, perawatan di sini cukup diberikan pupuk kompos dari limbah dedaunan di sekitar. Dan juga campuran kotoran hewan yang didiamkan selama 3 bulan lamanya. Saat berumur 1,5 bulan, seledrinya sudah bisa dipanen loh. Yuk lanjut deh, kita olah jadi minuman seledri instan. Karena kandungan airnya yang tinggi, seledri perlu dikeringkan terlebih dahulu nih. Seledri yang masih segar, lanjut dijemur di bawah teriknya sinar matahari. Daun seledri yang sudah kering dibawa ke proses penghalusan dengan cara digiling. Digilingnya sampai benar-benar halus ya. Lanjut ke proses pencampuran. Gula halus juga ditambahkan biar menambah rasa manis. Untuk menaikkan nilai gizi minumannya, ada tambahan ekstrak buah bit, lemon, sama rosella juga loh. Ada juga tambahan ekstrak madu sebagai penambah rasa manis alami.
Selain mengusir bau mulut, padu padan minuman seledri ini juga berkhasiat untuk menjaga daya tahan tubuh dan melancarkan metabolisme. Mikroorganisme penyebab penyakit seperti virus, kuman, dan bakteri dijamin kabur deh. Si Unyil, yuk kita kemon. Yuk Sobat Unyil, selalu terapkan pola hidup sehat. Jaga selalu kebersihan. Pastikan asupan hariannya bergizi dan seimbang. Dan pastinya kudu rajin berolahraga. Biar bakteri jahat dan teman-temannya jauh-jauh deh dari kita. Semangat sehat. Sampai ketemu besok ya. Dah.